Dari sini teman-teman. Ya. Ada name row 1 2 3 4. 4 lalu X1, X2, Y1, Y2. Kita masuk ke sini. Name-nya terlihat ya teman-teman ya. Terlihat, Pak. Y1, Y2. Oke, ini lalu labelnya di sini kita lihat teman-teman, sesuai pengaturannya labelnya LDR ya. LDR, NPL, IDN, PDB. Oke, di sini kita ganti jadi LDR. Lalu di sini adalah NPL. Lalu di sini adalah IDN, di sini adalah PDB. Ya. LDR untuk X1, NPL untuk X2, lalu kita ganti udah labelnya udah semua, desimalnya biarkan 2. Lalu diganti measure-nya di sini adalah pilih yang scale teman-teman. Semua ya diganti dengan scale ya. Oke. Jadi yang kita rubah adalah name sama dengan ini ya. Name, lalu label, lalu sama measure-nya. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya, seperti yang dikatakan tadi. Nah, kalau sudah kita sudah mengatur variabel-variabel yang kita gunakan X1, X2, Y1, Y2, lalu kita pilih data view. Nah, teman-teman. Maka kita lihat sekarang 4 kolom var yang pertama sudah diganti X1, X2, Y1, Y2. Lalu kita akan coba memasukkan data itu ya. Masukkan data itu ke sini. Ini. Kita copy, datanya juga sudah saya masukkan ke IL. Copy. Ya, supaya kelihatan di copy-nya, klik kanan saya pilih copy. Lalu saya masukkan ke sini. Itu ya teman-teman ya. Setelah datanya masuk ke data view, maka yang dikatakan berikutnya apa? Oke, nah ini klik data view lalu masukkan data-datanya, sudah ya. Kalau mau disimpan simpan, tapi saya tidak akan disimpan dulu. Lalu teman-teman, sekarang kita akan coba mengolah data teman-teman. Klik Fill File, New Syntax, lalu tuliskan sintaks di bawah ini pada statistik syntax editor. Karena kita sudah saya ketik di sini, kalian tinggal nanti copy saja ini, copy seperti ini. Ctrl C, lalu saya masuk ke sini. Itu ya. Pilih file dulu, lalu pilih new, lalu pilih syntax. Syntax itu tata aturan penulisan ya. Ini yang dimaksud dengan text editor syntax teman-teman. Lalu tinggal di paste saja. Ya. Manova Y1 Y2 teman-teman. Lalu dikatakan apa? Klik tombol run. Tombol run tuh yang ini. Atau boleh ini teman-teman ya. Ini kalau ini pakai run selection teman-teman. Artinya saya boleh mengetes per barisnya sama seperti di program ya. Akan lihat proses debuggingnya. Kalau ingin menjalankan semua, klik run ini ada selection. Nah, selection seperti gini ya. Lalu pilih yang all. Berarti seluruh baris sintak itu akan dijalankan all. Nah, ini teman-teman. Itu ya. Jadi akan muncul sini, munculnya Manova tadi kenapa? Ada tulisan Manovanya ya. Manova yang mencari di mana dia mencari korelasi kanoniknya. Kalau kalian lihat di sini, ya teman-teman ya di sini. Di sini kita lihat nanti kita pelajari, kita interpretasi masing-masing output ini. Ya, di sini ada agent value, coordinate correlation-nya, lalu ada dimension reduction-nya, ya reduksinya ya, dimensi reduksinya. Ingat ya kemarin teman-teman ya, mereduksi dimensi ya. Nah, ada analisisnya semua. Nah, nanti kalian tinggal lihat. Ini saya ada beberapa yang penting yang saya copy ya teman-teman ya, yang saya screenshot. Nah, ini banyak banget ke bawahnya gitu. Oke, tapi yang penting tadi yang dikatakan teman-teman, kita akan mencari yang pertama tadi apa teman-teman? Masih ingat nggak?
ada beban kanonik, ada cross loading ya, dan seterusnya ya. Ada 3 ya. Nah, itu yang sebagai sorotan kita di dalam korelasi kanonik. Oke. Sekarang ini saya abaikan dulu teman-teman. Ini udah saya capture beberapa yang penting ya. Nanti kalian boleh pelajari satu-satu ini. Tapi yang pentingnya ada di sini. Ini teman-teman. Nah, setelah diklik run tadi akan muncul seperti ini. Ya. Yang saya ambil adalah eigenvalue dan canonic correlation ya teman-teman. Ya, ini untuk apa? Untuk melihat korelasi kanoniknya. Kita sudah masuk ke dalam interpretasi, membaca data outputnya. Oke ya teman-teman ya. Dikatakan ini ada rootnya, ada 1 dan 2. Udah jelas ya, rootnya 1 dan 2 itu apa? X dan Y. Lalu eigenvalue-nya sudah muncul. Untuk X itu sekian, 1,8 ini nih. Lalu PCT-nya dan semua sini. Tapi yang saya sorot di sini teman-teman, canonic covariannya nih ya. Ada 0,8315, 0,32606. Ya. Chi-square-nya ini. Chi-square-nya ini. Lalu kalau di sini dari yang saya kasih warna merah ini yang bisa kita ambil kesimpulannya, merupakan korelasinya. Dikatakan banyaknya fungsi kanonik adalah 22 ya, berdasarkan rootnya ini. Sedangkan 2. Di mana himpunan variabel independennya ya, ini X1 dan X2-nya ya. X1 dan ini X2-nya. Sama dengan 2 ya, dan variabel dependennya IDN dan PDB ini adalah Y1 Y2, sama-sama 2. Berarti banyaknya fungsi kanonik adalah 2 teman-teman. Kalau dilihat dari koefisien proporsi keragamannya ya, kita akan melihat proporsi keragamannya. Fungsi kanonik pertama sebesar mana? Fungsi kanonik pertama yang ini teman-teman, root 1 ya. Katakan proporsi keragaman kanonik pertama itu adalah 1 yang ini ya, sebesar 80,315. Ini kan dikali 100% teman-teman ya, maka dapat adalah 80,315%. Dikatakan proporsi keragaman untuk kanonik pertama ini, kanonik pertama apa? 80,315%, lebih baik daripada proporsi keragaman fungsi kanonik kedua. Fungsi kanonik kedua yang mana? Yang ini ya, hanya sekitar 32% saja. Jadi kalau dilihat sebagai analisanya adalah yang bagus yang mana? Kanonik yang pertama. Oke, kita lihat lagi ya korelasi kanoniknya. Nah, ini tadi kalau kalian lihat ini ada juga teman-teman muncul ya tadi di outputnya. Saya hanya capture yang penting-pentingnya saja dulu yang bisa kita interpretasikan. Di sini ada raw canonic coefficient for covariate function. Ya. Ada function X1, function 2, lalu ini adalah 1 dan covariatnya 1 dan 2. Covariatnya X1, X2, functionnya 1 dan 2. Lalu ada lagi yang tadi untuk X ini ya, raw canonicnya, dan lagi raw canonic untuk Y-nya, berarti X1 dan Y2 terpisah nih teman-teman. Cuman saya buat capture-nya berdampingan. Ada untuk X1, untuk X dan untuk Y. Di mana-mana X ada X1, X2, Y1, Y2. Oke, kalau dilihat teman-teman di sini, fungsi kanonik yang pertama ya, LDR dan NPL. Teman-teman, ini ada yang bisa langsung tertulis ya sini ya, tapi di penjelasan nggak muncul sini. X1 ini apa? LDR dan NPL. LDR dan NPL ini adalah IDN dan ini ya. Fungsi kanonik yang pertama LDR dan NPL. Nih, fungsi kanonik yang pertama. Sekali lagi saya katakan fungsi kanonik pertama LDR, berarti kita fokus ke sini teman-teman. Ya, kotak ini ya. Kita lihat yang warna merah. Berarti uji 1 ya, uji 1 itulah 0,121 yang ini ya.
X1 berarti ini teman-teman uji 1 ya. Uji 1 dari LDR dan NPL adalah 0,12 ini 0,12167 X1 gitu ya, ditambah dengan yang X2-nya. Berarti 0,0685 X2. Dan variabel satunya gitu ya. Ini ujinya, ini kan variabelnya teman. Ini ujinya, ini variabelnya. V1, variabel 1. Didapat dari mana? Dari yang biru. Ya. 0,0007. Oh, sorry teman-teman, Y1 ya nih. Apa LDR? V1 0,7, Y1 0,11. Ini. Oke. Mungkin warnanya ya teman-teman ya. Sengaja saya begini. Jadi lihat yang merah ini, yang ini teman-teman. Yang ini ya, diambilnya dari sini. Ya. Lalu karena ini IDN dan PDB, IDN dan PDB itu yang mana? Yang ini teman-teman. Y1 adalah IDN, Y2 adalah PDB. Ya, variabel satunya yang mana? Ambil dari yang sini. Tuh. Sedangkan ini dapat dari mana? Dari yang sini. Sandingkan ini teman-teman. Uji 1 X1 dengan variabelnya adalah Y1 dan Y2, V1 dan V2. Sedangkan uji yang kedua sama dari LDR dan NPL gitu ya. Tapi ngambilnya dari mana? Sorry teman-teman, ini harusnya warna biru ya, ini nih. Yang ini ngambilnya dari yang ini sekarang. Nah, masukin ke sini yang kedua. Lalu ini masukin ke sini. Lalu V2 ini ngambilnya dari mana? Sandingkan dengan IDN dan PDB. Ngambilnya dari mana? Dari sini sekarang. Nah, ini masukin sini. Oke ya. Dapat persamaan itu. Itu untuk melihat fungsi kanoniknya teman-teman. Disandingkan saja. Jadi melihat fungsi kanonik itu bagaimana kalau disandingkan antara LDR dengan NPL, variabel IDN dengan PDB-nya. Tuh, kita lanjut lagi yang ini. Sekarang kita masuk yang harus kita interpretasikan teman-teman. Itu adalah uji signifikasi bersama-sama. Ya, bersama-sama. Teman-teman, nah ini ada tes pilet ini ya, lalu tes yang besar saya nih. Hotelink, ada Wilks Lambda dan Royce ini ya teman-teman ya. Kemarin kita ada Wilks sudah terpelajari. Kalau lihat teman-teman, uji signifikasi bersama-sama dari 4 tes ini, Piles ini, lalu Hotelink, Wilks dan Royce ini, kita lihat dari signifikan of F-nya, ya, sig F-nya. Oke, signifikasi F-nya dikatakan, lihat di sini, dikatakan H0, ya, tidak ada hubungan yang signifikan tadi ya, sudah kita coba ya, tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik yang pertama dan kedua secara bersama-sama. H1-nya pasti kebalikannya, ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik yang pertama dan kedua secara bersama-sama. Lihatnya dari mana? Dari sini. Slide sesudahnya. Bagaimana sekarang dari sini teman-teman? Apakah kita menolak H0 atau gagal tolak ya? Maka kita lihat dari sini. Masih tetap saya ambil capture-nya yang ini, gambar yang tadi. Tapi kita ambil kesimpulan yang ini. Signifikasi F-nya dari ini semua. Ya. Ini ada yang tidak ada sebenarnya. Price tidak ada. Nah, dari Piles ini, Hotelink dan Wilks ini mempunyai signifikasi of F-nya itu adalah sama. Artinya, ini adalah p-value teman-teman.
Ya, ini adalah p-value ya. P-value di mana p-value-nya ini semua dari 3 tes ini masih di bawah alfa. Alfanya berapa? 0,05. Ini masih di bawahnya. Semua ini. Maka bisa diambil kesimpulan adalah tolak H0. Kenapa tolak H0? Dari semua ini kita lihat 0,000 itu kurang dari 0,05. Maka adalah tolak H0. Ya, p-value lebih kecil daripada alfa. Artinya kalau dia tolak itu fungsi kanonik pertama dan kedua adalah signifikan, sehingga analisis dapat dilanjutkan teman. Kalau tidak signifikan nggak bisa dilanjutkan lagi ya, maksudnya seperti itu ya teman-teman ya, karena jangan dipaksakan kalau misalnya ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat interpretasi yang ke berikutnya. Kita lihat dapatlah dimension reduction ya. Dimension reduction analysis. Yang kita coba sekarang apa? Tadi bersama-sama sekarang uji signifikasi yang individu. Tadi kan bersama-sama X dengan Y, sekarang bagaimana kalau individu? Saya ambil lagi bagian ini, dimension reduction of analysis. Ada rootnya sama, 2 root, 1 kedua sama 2 kedua. Ya, Ulix lambdanya dan seterusnya. Yang saya sorotin yang ini. Dikatakan H0 tidak ada hubungan yang signifikan. Karena ini masing-masing teman-teman, maka H0-nya juga sama, ada 2. Tadi bersama-sama ya, sekarang individu. H0 yang pertama tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama. Oke, H1-nya pasti kebalikannya. H0 yang kedua tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik kedua. Berarti H0 kedua nih ya. H1-nya kebalikannya, ada hubungan signifikan dari fungsi kanonik kedua. Kesimpulannya seperti apa? Dari sini H0 H1, H0 A1 dari 2 kanonik. Kalau 3 bagaimana? Ada 3 teman-teman. Berarti H0 yang ketiga adalah H0 tidak ada hubungan signifikan dari fungsi kanonik yang ketiga. H1-nya kebalikannya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi yang ini. Nah, kesimpulannya, lihat. Kita lihat dari dimension reduction analysisnya. Saya ambil capture-nya lagi. Root 1 to 2, 2 to 2. Yang saya sorot lagi ke sini lagi. Di mana p-value ya, p-value kurang dari kurang dari alpha, maka tolak H0. Kenyataannya apa teman-teman? Gitu ya, ada 2 di sini kan masing-masing sekarang ya teman-teman ya. Masing-masing ada 0,00 dan 0,12. Maka yang pertama, root yang pertama itu kanonik yang pertama yang ini adalah apa? 0. Kanonik yang pertama 0,000 kurang dari 0,05. Artinya apa? Tolak H0. Itu untuk kanonik yang pertama. Lalu yang ini 0,12. Yang ini ya teman-teman ya. Sekarang yang ini 0,1 kanonik yang kedua 0,120 lebih dari 0,05, berarti adalah terima H0. Setelah kita tahu yang satu menolak, yang satu terima, berarti yang kita mempunyai fungsi yang signifikan yang mana? Yang ini, yang pertama. Fungsi kanonik pertama adalah signifikan. Karena apa? Dia menolak H0. P-value-nya lebih kecil daripada alpha. Namun fungsi kanonik kedua tidak signifikan. Ya teman-teman ya, seperti ini. Saya coba membuat tambahan-tambahan gambar-gambarnya supaya pada saat kalian membaca atau melihat bisa, oh ya, seperti itu ya. Lanjut lagi. Kita masuk ke ini teman-teman. Sekarang masuk yang namanya kanonik, interpretasi kanonik weight, bobot kanoniknya. Tadi ada ya, bobot kanonik sama loading kanonik. Sama teman-teman di sini. Saya kasih warna biru dan biru. Melihat dari sini, nanti kalian lihat juga di output SPSS ini ada pasti yang ini ya. Pasangan kanonik yang pertama yang memiliki korelasi terkuat berada pada variabel PDB
Ya, Y2 nih, PDB ini teman-teman. Oke, cara bacanya gimana? Lihat dulu kanonik yang pertama ini teman-teman. Ya, ini dulu lihat ya. Ini yang pertama-pertama ya. Yang dikatakan di sini adalah pada Y2 yang ini. Nih ya. Pasangan kanonik pertama. PDB. Oh, sorry teman, saya gini dulu. Biar gampang ya. Dari sini kita melihat mana dari Y1 dan Y2. Oke, dari sini ya, kanonik yang pertama, Y2 dan Y1 yang mempunyai nilai terbesar, teman-teman. Berarti pada Y2. Oke ya, maka dikatakan pada variabel PDB yang ini mempunyai yang paling besar, 0,78990. Dari sini. Ya. Dan LDR-nya kita masuk tadi disandingkan dengan yang ini. LDR itu X1. Mana dari yang sini? Sini yang tertinggi mana? Ini. Maka kita mempunyai pasangan terkuat antara yang paling besar angkanya. Oke ya teman-teman ya, dapat PDB, pasangan PDB domestik, pendapatan domestik dengan loan domestic ratio, gitu kan. Yang terbesar 0,789 dari sini. Lalu yang ini dapatnya dari sini. Oke, itu pasangan kanonik pertama yang terkuat. Kalau pasangan kanonik kedua, teman-teman berarti lihat dari yang sininya. Nah ini. Sama ini ya. Tapi sini agak aneh teman-teman ya. Ada beberapa literasi yang mengatakan gini. Kalau di sini, kalau kalian lihat saya perbesar dikit. Nggak bisa ya. Minus di sini ada kenapa dari misalnya X1 dan X2 yang terbesar minus 1. Kalau dibandingkan 0,8 kan berarti lebih besar 0,8 ya teman-teman. Betul nggak? Ada tuh ulen asli itu. Betul nggak teman-teman? Iya, Pak. Nah, gini teman-teman, asumsinya ya, karena ini satu minus satu plus, maka tanda minusnya abaikan saja dulu teman-teman. Ya, walaupun 0,8 itu lebih besar daripada minus 1. Tetapi karena ada di sini gabung plus dengan minus, abaikan saja dulu minusnya, ambil nilai yang tertinggi. Berarti ada di sini dan ada di sini. Maka pasangan kanonik kedua yang warna biru ini, kedua, memiliki korelasi terkuat berada pada variabel IDN Y1 yang ini minus 1,12054 dan yang ini NPL, X2 itu NPL ya. Ini NPL. X2 1,02436. Oke. Berarti teman-teman, pasangan kanonik yang terkuat kalau disandingkan yang mana? PDB dengan LDR, IDN dengan NPL. Itu kan? Karena IDN dan PDB ini kan mempunyai ketergantungan pada LDR dan NPL ya teman-teman ya, dependen ke independen. Berarti PDB ke LDR, IDN ke NPL. Ini berdasarkan interpretasi output berdasarkan canonic weights atau beban kanonik. Kita lanjutkan lagi ke sini. Kalau bertanya langsung teman-teman. Sekarang kalau kita lihat dari interpretasi berdasarkan kanonik loadingnya, beban kanoniknya, maka saya ambil lagi screenshotnya, gitu ya. Fungsi kanonik pertama yang ini, lihat ini teman-teman. Ya, ini ambil lagi nilai yang terbesar ini kanonik yang pertama. Maka saya kasih kotak yang warna merah, kotak warna merah. Berarti ini berdasarkan loadingnya, bebannya, fungsi kanonik pertama, nilai kanonik loading terbesar adalah yang ini 0,9. Ini ya. Lalu pada Y2, oke, pada Y2 dan 0,99 yang ini pada LDR atau X1. Artinya dia mempunyai apa?
Artinya terjadi hubungan yang erat antara PDB dan LDR kalau dilihat dari canonic loadingnya. Fungsi canonic yang kedua yang ini, kita lihat lagi teman-teman. Ya, sama seperti ini. Abaikan teman-teman yang negatifnya, kalau ada yang negatif abaikan yang negatifnya, berarti ambil yang terbesarnya antara 0,99247 ya, berdasarkan dari Y1. Ini yang ini Y1 nya dengan pada NPL nya mana, ini X2, NPL nya berapa, yang ini 0,99247. Maka kita dapatkan adalah fungsi kanonik kedua, nilai loading terbesar adalah ini. Artinya apa? Hubungan yang erat ya antara IDN dan NPL. Oke ya. Tadi kan berdasarkan bobotnya, sekarang berdasarkan canonic loadingnya, bebannya bagaimana. Nah, ini. Kita lihat lagi yang terakhir nih teman-teman. Interpretasi output terhadap canonic cross loading ya, beban konik yang disilangkan teman-teman. Ini saya ambil juga screen capture. Kita ambil dari bagian raw canonical coefficient for covariate function. Ada function 1 dan 2 ya. Lihat lagi. Dikatakan tidak terdapat muatan silang ya, tidak terdapat muatan silang kanonik peubah bebas LDR atau X1 dan NPL X2 maupun peubah tak bebas IDN Y1, PDB atau Y2 di kedua fungsi kanonik. Nggak ada nih muatan silangnya, nggak ada gitu ya. Kenapa? Karena dilihat di kedua fungsi kanonik ya, di kedua fungsi kanonik ini, hal ini terlihat dari nilai koefisien kanonik ya. Koefisien kanonik itu yang mana? Yang ini, yang merah-merah, biru-biru. Semua koefisien kanonik di bawah 0,5 atau di bawah alfa semua. Alfa 0,5 ya teman-teman ya. Dari nilai yang terbesar itu tidak ada yang di bawah 0,5. Itu teman-teman. Ini minus 0, ini 0,00 sekian, ini 1,21 dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan canonic cross loading teman-teman. Oke, seperti itu untuk interpretasinya.